Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqi wa midada kalimati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi dengan saya Heri Haryadi, mahasiswa STI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta Timur. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mereview tentang jurnal konsep-konsep dasar ilmu ekonomi syariah. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih perinci, mungkin dasarnya kita kembali kepada pengertian ekonomi yang dimana pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yakni dengan dua kata yaitu ekois dan juga nomos, yang dimana artinya adalah ekois ini adalah rumah, sedangkan nomos diartikan sebagai sebuah aturan. Jadi bisa diambil sebuah kesimpulan dari menurut bahasa tersebut dalam sebuah arti istilah, yang dimana ekonomi itu adalah rancangan dalam sebuah aturan, bisa disebut dalam skala kecil dalam setiap rumah memiliki struktur perekonomian dan lebih besarnya pada sebuah organisasi ataupun negara. Dan dari segi bahasa Arab juga, arti ekonomi memiliki istilah yang diungkapkan dengan kata al-istiqsad, yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan juga kehematan. Berdasarkan makna ini pun, kata istiqsad berkembang menjadi luas sehingga mengandung makna ilm istiqsad, yakni ilmu yang berkaitan tentang kesederhanaan dalam pembahasan ilmu ekonomi. Nah, kesederhanaan di sini adalah bagaimana lebih mengacu kepada pengelolaan sistem keuangan yang ada pada setiap orang, lebih besarnya pada setiap negara. Dan kemudian menurut beberapa ahli, di sini kita ambil satu saja, menurut Monzar Kaf dalam bukunya The Islamic Economy menjelaskan bahwa ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam dengan ilmu-ilmu syariah lainnya yang berkaitan dengan ilmu ekonomi. Seperti judul yang dibacakan tadi adalah dasar-dasar ilmu ekonomi syariah. Dasar-dasar ilmu ekonomi ini memiliki 3 landasan, yang ini tidak lepas dari kata Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian Al-Hadis ataupun Sunnah, dan juga ijtihad. Jadi teman-teman, Al-Quran merupakan sumber utama sebuah hukum dalam agama Islam. Dan hukum tersebut bukan hanya hukum yang bersifat tentang ibadah ataupun mahdoh, tapi juga ghairu mahdoh, yang dimana terdapat di dalamnya juga adalah sistem muamalah. Dan Al-Quran ini dibuat sebagai landasan ataupun dasar sistem muamalah ataupun perdagangan perekonomian yang ada dalam agama Islam. Kemudian menjadi dasar yang paling diutamakan. Dan juga banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran tentang sistem muamalah ataupun perekonomian yang dilaksanakan berkaitan dengan ajaran kita, yakni ajaran Islam, yakni dalam surat Al-Fussilat 42 serta Az-Zumar juga ayat 20, Az-Zumar 27, dan yang terakhir adalah Al-Hasr 22. Selepas dari Al-Quran, ada juga hukum yang kedua yang menjadi landasan dalam sistem perekonomian kita yang ada dalam agama Islam yang disebut dengan ekonomi syariah, yakni adalah Al-Hadis dan juga Sunnah. Yang dimana Al-Hadis ini teman-teman merupakan landasan dari Rasulullah SAW, perilaku beliau dalam muamalah dan juga perkataan beliau. Dan jika pun kita tarik dalam sebuah sejarah, Rasulullah SAW adalah sebelum dan pun sesudah diangkat menjadi Rasul, beliau melaksanakan muamalah ataupun perdagangan dari daerahnya sendiri pun dari luar daerahnya. Dan dari hal tersebut, perkataan beliau dan juga tindakan beliau dalam muamalah bisa dijadikan sebagai landasan, karena memang Rasulullah SAW setelah dari Al-Quran kita berpatokan dalam ajaran agama Islam, yakni perbuatan dan juga perkataannya. Dan yang ketiga adalah sekaligus yang terakhir, ijtihad menurut para ulama. Nah, jadi teman-teman, selepas dari Al-Quran, Sunnah, itu ada yang namanya ijtihad. Ijtihad ini adalah hasil penelitian dari seorang ulama dalam merangkul dan juga mentarikkan hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam Sunnah, namun memiliki kesamaan dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi muncul yang namanya ijtihad. Ijtihad ini adalah seperti yang saya katakan tadi, hasil riset daripada ulama, di mana karena kita yang ada di belahan daerah manapun yang beragama Islam
hukum yang ada pada daerah tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan daerah tersebut. Karena banyak sekali satu hal kesamaan tapi memiliki hukum yang berbeda sesuai dengan daerah tersebut. Nah, muncul ijtihad ulama dalam ilmu ekonomi syariah yang mengacu kepada muamalah. Dan selain dari itu, masalah mursalah, sad, az-zariyah, dan urf, ihsan, dan ihtikaf, dan lain sebagainya itu masuk kepada ijtihad ulama. Pembahasan selanjutnya di sini adalah mengacu pada karakteristik ekonomi Islam. Nah, karakteristik utama ekonomi Islam, teman-teman, adalah keteraturan dan juga keserasian satu-satunya ajaran di dunia yang memiliki sistem dan konsep penataan kehidupan yang paling lengkap adalah ajaran Islam. Bayangkan, dari bangun tidur sampai tidur pun ajaran Islam memiliki perincian terhadap orang-orang yang melaksanakannya. Nah, ekonomi syariah ini, teman-teman, dibangun berdasarkan 4 karakteristik. Yang pertama, dialektika, kemudian kebebasan perekonomian atau kebebasan berekonomi, kemudian dualisme, dan yang terakhir adalah menjaga kemaslahatan. Teman-teman sekalian, dari karakteristik ekonomi Islam ini tidak lepas dan juga tujuannya tidak lain tidak bukan itu memberikan maslahat bagi umat dalam melaksanakan sistem muamalah ataupun perekonomian dalam ajaran Islam. Dialektika, jadi arti dari dialektika dan nilai-nilai spiritualisme ini serta materialisme dalam sistem ekonomi kontemporer hanya berkonsen pada nilai yang dapat meningkatkan utility saja. Jadi teman-teman, kalau dialektika itu dalam ekonomi kontemporer itu hanya berpatokan pada besar kecil laba yang didapatkan, bisa disebut seperti itu. Akan tetapi dalam ajaran Islam, ekonomi syariah itu bukan hanya mementingkan nilai utility-nya saja, melainkan juga kemaslahatan bagi orang-orang yang menjalankan perekonomian tersebut. Kemudian yang kedua adalah kebebasan berekonomi. Dalam arti sistem ekonomi Islam tetap membenarkan kepemilikan individu dan kebebasan dalam bertransaksi sepanjang dalam ekonomi dan transaksi tersebut masih berdasarkan syariat Islam. Maka Islam pun tidak semata-mata mensekat istilah ekonomi harus berpatokan pada hal-hal yang sudah diajarkan baginda Rasulullah. Akan tetapi lebih luas lagi dengan catatan masih tetap berlandaskan pada ajaran Islam, mengacu pada dasar-dasar yang 3, yakni Al-Quran, Sunnah, Al-Hadis, dan juga ijtihad. Kemudian karakteristik yang ketiga dalam ilmu ekonomi syariah, teman-teman, adalah dualisme kepemilikan. Pada hakikatnya kepemilikan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi menjadi perwakilan ataupun yang namanya khalifah adalah manusia yang ada di muka bumi, maka disebut dualisme kepemilikan. Kemudian menjaga kemaslahatan individu dan juga masyarakat. Nah, yang menarik juga dalam sistem ekonomi Islam ini adalah bukan hanya mencari kebahagiaan dunia saja, akan tetapi kebahagiaan akhirat. Dengan cara apa? Tentu dengan menjaga kemaslahatan individu dengan individu, individu dengan kelompok pun kelompok dengan kelompok. Jadi bukan hanya mencari keuntungan semata, akan tetapi juga keuntungan yang bersifat hakiki dalam ilmu Islam yang disebut dengan kemenangan dalam akhirat. Oke, baik teman-teman, dari hal tersebut muncul sebuah prinsip-prinsip ekonomi Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antaranya di sini saya bacakan artinya. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi berkenankan doa-doa hambanya." Yang perlu digarisbawahi dari ayat ini, teman-teman, adalah Allah memberikan kemakmuran terhadap seorang hamba. Kemakmuran berarti luas, bisa dalam makmur dalam segi ekonomi dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, itulah mengenai penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini dan tugas kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
ada pun kesalahan nanti bisa dikritik dalam diskusi lanjutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya tutup. Sekian dari saya, Heri Haryadi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah, Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.